Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna sadaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Para asatidzah, para hujjah, bapak-bapak hadirin jamaah majelis ta'lim Masjid Jami' Al-Inabah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia, nikmatnya cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang tentunya patutlah kita syukuri dengan barakah nikmatnya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baitun min buyutillah, rumah daripada rumah Allah, dan kita berada di raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman syurga, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin Allahumma amin. Jamaah sekalian yang berbahagia, mari kita akan lanjutkan kembali ta'lim kita pada malam Sabtu ini, ya, dengan kajian kitab Safatul Tafasir, melanjutkan bacaan kita yaitu masih pada halaman 137. Ya, pada malam hari ini kita akan membaca ayat yang ke-217. Ya, ayat yang ke-217. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fihi. Ay yas'aluka ashabaka ya Muhammad 'anil qitali fi syahril haram. Ayahillu lahum al-qital fihi? Qul qitalun fihi kabirun, ay qul lahum al-qitalu fihi amrun kabirun wa wizruhu azimun, walakin hunaka ma huwa a'zamu wa akhtar, wa huwa wasaddun an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil harami wa ikhraju ahlihi minhu akbar indallah. Ay man wa man'il mu'minina an dinillahi wa kufrihim billahi wa sudduhum anil masjidil haram, ya'ni Makkah, wa ikhrajukum minal baladil haram wa antum ahluhu wa hamatuh. Kullu dhalika a'zamu wizran wa zamban indallahi
min qatli man qatalahum minal musyrikin. Fa idza sta'zimu qitalakum lahum fi syahril haram falya'lamu annama irtakabuhu fi haqqin nabiy wal mu'minin a'zamu wa ashna' wal fitnatu akbaru minal qatl ay fitnatul muslim an dinihi hatta yarjuhu ilal kufri ba'da imanihi akbaru indallahi minal qatli wa la yazaluna yuqatilunakum hatta yardukum an dinikum in istata'u ay wa la yazaluna jahidina fi qitalikum hatta yu'idukum ilal kufri wad dhalali in qadiru fahum ghairu nazi'ina an kufrihim wa adawatihim wa man yartadda minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah ay wa man yastajib lahum minkum fayaddi an dinihi wa yartad 'anil islam summa yamutu 'alal kufri faqad batala 'amaluhu as-salih fid daraini wa dhahaba sawabu wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun ay wa hum mukhliduna fi jahannama la yakhrujuna minha abadan wallahu a'lam. Pada ayat yang ke-217 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya ya yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fi ya mereka bertanya-tanya kepadamu ya mereka itu siapa yaitu para sahabat ya mereka bertanya-tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa 'anil syahril harami qitalin fi ya melakukan peperangan di bulan-bulan yang diharamkan ya atau melakukan peperangan di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya ulang, bulan apa aja itu yang Allah muliakan? Ya, yaitu bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Ya, 4 bulan itulah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Seperti yang Allah tegaskan di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah, ya, Allah katakan inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah, ya, yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atul hurum. Ya, inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran. Sesungguhnya hitungan bulan dalam hitungan Allah satu tahun itu ada 12 bulan. Saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Ya. Nah, dari 12 bulan itu Allah katakan minha arba'atun hurum. Ya, ada 4 bulan yang Allah muliakan. Ada 4 bulan yang Allah haramkan. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah dilarang bagi umat Islam, bagi orang-orang yang beriman melakukan peperangan di 4 bulan tersebut. Baik itu di bulan Dzulqa'dah, di bulan Dzulhijjah, di bulan Muharram dan di bulan Rajab. Ya. Makanya di sini ya, para sahabat bertanya kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa? Tentang ya melakukan peperangan di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, di sini ditafsirkan oleh ya Muhammad Ali As-Sabuni kata beliau ayyas'aluka ashabaka ya Muhammad, ya, para sahabatmu bertanya kepadamu wahai Muhammad adil kitali tentang bolehnya atau tidaknya berperang fi syahril haram pada bulan haram, ya, ayahillu lahumul qital bi, apakah boleh hukumnya melakukan peperangan di bulan yang Allah muliakan itu,
Ya. Nah, kalau para sahabat bertanya ya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti nih para sahabat memang benar-benar belum tahu. Ya. Nah, hebatnya ya para sahabat itu tuh ketika mereka tidak mengetahui tentang suatu hukum, ya mereka tuh tidak gegabah, ya mereka tidak sembarangan melakukan hal-hal yang memang hal tersebut mereka belum ketahui dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah inilah ya wibawanya Nabi ya di mata para sahabat. Ya, sehingga para sahabat saat itu ada masalah-masalah yang memang mereka belum ketahui, mereka belum berani langsung melakukan apa saja. Ya, sampai mereka ya menanyakan masalah itu kepada siapa? Kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena para sahabat itu adalah orang-orang yang taat. Ya, taat dan patuh kepada siapa? Kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah kemudian ketika ya para sahabat itu bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya tentang apakah hukumnya melakukan peperangan di bulan haram itu, Allah menurunkan wahyunya lagi. Qul, kata Allah, qitalun fihi kabir. Ya, katakan wahai Muhammad, ya kepada siapa? Kepada para sahabat-sahabat yang bertanya kepadamu. Ya, qitalun fihi kabir. Ya, melakukan peperangan di bulan yang diharamkan Allah. Ya, melakukan peperangan di bulan yang dimuliakan Allah itu kabirun fihi kabirun. Itu merupakan suatu dosa besar. Ya, merupakan apa? Dosa besar. Ya. Ya artinya kalau memang tanpa ada sebab hal-hal yang mengharuskan kita untuk berperang. Ya. Tapi kan dalam ilmu fikih itu dijelaskan ya, dalam Al-Ahkam As-Sultaniyah itu dijelaskan juga ya, meskipun kita berada dalam suatu bulan yang dimuliakan Allah, ya, berada di salah satu 4 bulan yang Allah muliakan, ketika itu terjadi suatu peperangan atau terjadi ya kegaduhan yang dilakukan oleh orang-orang kafir, bukan lantas saat itu kita mengatakan biarin aja mereka merangin kita jangan lawan. Kenapa? Karena kita berada di bulan haram. Bukan demikian. Ya. Saat memang ada kegaduhan yang terjadi yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam, dalam hal ini adalah orang-orang kafir, wajib bagi kita juga untuk apa? Melakukan perlawanan, ya, melakukan pertahanan dalam rangka untuk membela apa? Agama kita, membela jiwa kita, membela keturunan kita, ya. Lah itu kan termasuk dalam bulan yang diharamkan, Ustaz. Betul. Tapi ketika ada sesuatu yang memang mengharuskan kita ya untuk melakukan perlawanan, di situ hukumnya juga jadi boleh, ya. Yang enggak boleh di sini tanpa ada sebab. Artinya jangan pernah umat Islam ya yang menjadi ya pembuat gaduh pertama, ya, yang melakukan peperangan atau penyerangan kepada orang-orang yang tidak pernah atau belum melakukan penyerangan kepada umat Islam. Itu baru yang dikatakan apa? Ya, kabir, dosa yang amat besar, ya. Baik. Ai kullahum, ya, katakan kepada mereka al-qitalu fi, ya, melakukan peperangan pada bulan yang diharamkan atau pada bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, amrun kabirun, merupakan suatu dosa yang besar, ya, suatu masalah yang besar, wa widruhu azimun, bahkan ya apanya itu ganjaran dosanya itu apa? Sangat besar sekali. Walakin hunaka, akan tetapi ya kata Syekh Muhammad Ali As-Sabuni apa? Hunaka ma huwa a'zamun wa akhtar. Ya, ada dosa yang lebih besar dan dosa yang paling membahayakan. Ya, tuh.
perang di waktu bulan yang diharamkan dosa. Ya, tapi ada dosa yang lebih gede lagi dari ini. Kata siapa tuh? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam tafsirnya. Apa itu? Wasaddun an sabilillah. Satu, ya, mencegah, ya, atau melarang orang-orang Islam, ya, untuk menuju jalan Allah. Tuh, ya. Jadi kalau ada orang yang menghalangi, ya, ketika orang akan berbuat baik, ini dosanya lebih gede daripada dosa orang yang melakukan peperangan di bulan haram. Ya, contohnya, ya, ada orang ingin melakukan suatu aktivitas, ya, yang mana aktivitas ini adalah merupakan aktivitas yang membawa nilai-nilai positif, ya, yang akan mendatangkan nilai-nilai positif yang berdampak positif kepada orang-orang yang mengikuti kegiatan ini. Ya, sebagai contoh lah, ya, kita di bulan Maulid nih, ya, kita merayakan peringatan Maulid dalam arti, ya, Maulid yang kita adakan tujuannya adalah untuk menunjukkan rasa cinta kita kepada Allah, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, untuk meniru bagaimana sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar umat atau masyarakat paham, ya, bagaimana sosok seorang seperti baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah ketika akan ada perayaan seperti itu, contohnya ada orang-orang yang mengatakan mohon maaf, nggak perlu, ya, itu bid'ah, udah jangan diikutin Nabi. Ya, buat apa ikutin Nabi, nggak bakal bisa lo, dia kan Nabi lo manusia biasa. Nah ini jangan. Ya, ketika ada hal-hal yang baik yang akan mendatangkan kebaikan, jangan pernah kita menghalang-halangi, ya, jangan pernah kita menjadikan orang lain itu akan berpaling atau jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, ya, menghalangi orang untuk dekat kepada siapa? Allah atau jalannya Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa kufrun bihi. Tuh. Yang kedua adalah, ya, menjadikan orang-orang untuk pindah agama, ya, atau menjadikan kafir, ya, orang-orang yang sudah beriman kepada Allah, orang-orang yang sudah meyakini tidak ada Tuhan selain Allah, ya, justru diapain? Ya, digoda, ya, dirayu dengan berbagai macam kenikmatan dunia, ya, dengan hal-hal yang akan menjadikan orang itu pindah agama, ya, yang akan menjadikan orang itu menjual akidahnya, yang akan menjadikan orang itu mengobral imannya dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka di dunia. Ya, nah ini dosa besar kalau ada sebagian orang-orang Islam dia justru mempengaruhi orang Islam yang sudah beragama Islam untuk pindah agama. Ya, lah kalau orang kafir mah jangan kita omongin. Ya, kalau orang kafir mah udah jelas memang orang-orang kafir harbi itu tujuan mereka apa? Ya, kalau bisa orang Islam pindah agama semua. Ya, jangan sampai ada di suatu negara itu Islam berkembang. Ya, kalau bisa Islam itu akan dihapus dari bumi dunia ini, ya, dari atas dunia ini. Itu yang menjadi keinginan orang-orang orientalis atau orang-orang yang benci kepada Islam dan juga kepada pemanut agama Islam. Itu yang kedua, ya. Wal Masjidil Haram, ya. Dan juga orang-orang yang menghalangi, ya, orang-orang akan masuk ke mana? Ke dalam Masjidil Haram, ya, baik itu yang ada di Mekah, ya. Kenapa? Karena Masjidil Haram itu orang-orang kafir tahu ini adalah suatu tempat yang memang di situ banyak keutamaan yang Allah akan berikan, ya, tuh yang Allah katakan dalam Al-Qur'an, ya, tuh wa man dakhalahu kana amina. Ya, dan barang siapa yang masuk ke dalam, ya, Masjidil Haram atau tanah suci Mekah itu kana amina,
maka dia akan mendapatkan suatu ketenangan, ya, maka dia akan mendapatkan suatu kenyamanan, ya. Berarti di sini orang-orang kafir tahu kalau yang namanya Masjidil Haram adalah awwal baitin wudi'a lin-nasi alladzi bi Bakkah mubarakah. Ya, rumah yang pertama kali dibangun di atas muka bumi ini adalah apa? Ka'bah al-Musyarrafah yang letaknya berada di mana? Di Masjidil Haram al-Makki yang berada di kota Makkah tuh, ya. Makanya mereka kalau bisa mencegah, ya. Ya mohon maaf kalau kita lihat sekarang upaya-upaya itu sudah mulai terjadi, ya. Orang-orang sekarang yang pengen ibadah umroh, pengen ibadah haji, kelihatannya diapain? Ya, banyak dipersulit. Ya, dibuat aturan-aturan yang menjadikan orang-orang itu merasa apa? Ya, merasa tidak ada keinginan sama sekali untuk berkunjung ke Ka'bah. Ya, tapi subhanallah luar biasanya. Ya, dengan adanya pandemi yang baru saja berlalu di negeri kita ini, ya, subhanallah. Ya, orang-orang Islam di Indonesia ternyata antusias mereka untuk melaksanakan kunjungan mereka ke tanah suci tidak menjadikan mereka lemah, justru tambah apa? Tambah, ya, berkah, tambah banyak, ya, antusias ingin mereka untuk melakukan ibadah umroh ke tanah suci Makkah ataupun, ya, ziarah ke Madinah Al-Munawwarah. Ya, coba aja Bapak bayangkan, ya, itu orang sekarang umrah di Indonesia itu satu hari itu paling sedikit ada pemberangkatan 11 penerbangan. Ya, 11 penerbangan, kalau satu pesawat 500 aja kali 11 sudah berapa? Ya, itu baru di Jakarta. Ya, 11 penerbangan, bayangin aja. Itu baru Indonesia. Ya, subhanallahnya, ya, itu berdatangan dari mana? Dari berbagai penjuru, ya, negeri yang ada di dunia ini. Ya, disitulah bukti Allah katakan wa adzin bin nasi bil haji, ya, ya'tuka rijalan min kulli damir, ya. Apa tujuannya? Liyashhadu manafi'a lahum, ya, agar aku perlihatkan kepada mereka manafi'a lahum, manfaat-manfaat yang akan mereka dapati tuh dengan mereka kemana? Berkunjung ke kota Makkah, ya, dan juga apa? Melakukan ziarah ke makam baginda Rasulullah SAW, ya. Nah, ini sudah mulai terjadi. Bolehlah mereka berusaha untuk melakukan berbagai cara, ya, agar umat Islam tidak melakukan kunjungan ke sana, ya, tapi Allah punya cara yang lebih hebat. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Ya, itu. Kita yakin, ya, bumi ini, langit ini, ya, beserta isinya semuanya punya siapa? Punyaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bumi, langit serta isinya adalah punya Allah, berarti yang berkuasa siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu. Baik. Kemudian wa ikhraju ahlihi minhu, ya, dan juga mengusir, ya, atau mengeluarkan penduduk-penduduk, ya, atau orang-orang yang ada di dalam tanah suci atau kota Mekah. Nah, yang demikian itu kata Allah akbaru indallah, merupakan dosa yang paling besar ketimbang kamu melakukan peperangan di 4 bulan yang Allah muliakan. Ya, perang di bulan haram dosanya gede, ya, tapi yang lebih gede lagi itu tadi itu, ya, saddun an sabilillah, satu, ya, melarang orang menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Ya, tuh kufrun, ya, mengajak orang lain untuk berbuat kafir, ya, atau pindah agama. Yang ketiga wal Masjidil Haram, ya, mencegah atau melarang orang untuk, ya, berkunjung ke Masjidil Haram. Yang keempat adalah wa ikhraju ahli, ya, mengusir atau mengeluarkan penduduk yang ada di kota Mekah ataupun Madinah. Ya, kata Allah apa? Ya, akbaru indallah, ya, merupakan dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, coba aja Pak, kan Nabi saja mengatakan, ya, dalam sebuah hadis Nabi bersabda la tasyuddur rihal illa ila salasati masajid.
ya, janganlah kamu, kata Nabi, ya, atau kalian wahai umatku, ya, menyegerakan untuk melakukan perjalanan, ya, illa ila salah satu masjid, kecuali ketiga masjid yang ada di muka bumi ini, kata Allah, kata Nabi. Yang pertama apa? Masjidil Haram, ya. Kalau bisa sebelum kita kemana-mana, kunjungi dulu yang namanya Masjidil Haram, ya. Yang kedua kata Nabi, wa masjidi hadza, ya. Nabi nunjuk yang kedua, kalian harus bisa mengunjungi masjidku ini, yaitu Masjid Nabawi yang ada di Madinah Al-Munawwarah, ya. Yang ketiga adalah wal Masjidil Aqsa. Yang ketiga kita disuruh untuk mengunjungi Masjidil Aqsa yang ada di mana? Yang ada di Palestina, ya, yang sekarang sedang berada dalam apa? Ya, kekuasaan ataupun jajahan tentara Zionis Israel. Tuh, ya. Tuh, kalau bisa itu yang pertama kali kita boleh ngotot untuk melakukan perjalanan sebelum kita berkunjung ke tempat-tempat lain. Kalau 3 tempat ini kita kunjungi, barulah kita silakan untuk berkunjung kemana saja. Ya, itu kalau kita ingin mengikuti anjuran ataupun tunjuk arahan dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik. Ai wa man'ul mu'minina an dinillah. Nah, ini penafsiran dari Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, ya, mencegah atau melarang orang-orang yang beriman an dinillah, dari agama Allah, tuh, ya, wa kufruhum billah, menjadikan mereka itu kafir kepada Allah, ya, wa sadduhum anil Masjidil Haram, ya, mengusir ataupun, ya, mencegah mereka dari Masjidil Haram, yakni apa? Makkah, ya, wa ikhrajukum minal baladil haram, ya, mengusir atau mengeluarkan mereka dari mana? Minal baladil haram, dari negeri haram, yaitu Makkah Al-Mukarramah, padahal wa antum ahluhu wa hamaduhu, padahal kalian adalah apa? Penduduk, ya, dan juga penghuni negeri, yaitu negeri Mekah ataupun kota Mekah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya gimana sih Pak? Kita punya kampung, tahu-tahu kita diusir dari kampung kita, gimana perasaan kita, Pak? Ya. Itu. Udah pergi sono, jangan kampung lah, kita punya rumah. Ya, rumah meskipun sepetak 2 petak, kita tahu ada orang datang ngusir kita. Kira-kira enak enggak? Ya, enggak enak, sakit hati kita. Ya. Entah itu orang yang namanya debt collector atau apalah, punya tanggungan, ya. Tuh, itu betapa sakitnya hati kita saat kita memiliki sebuah rumah, tahu-tahu kita diapain? Diusir, disuruh pergi untuk meninggalkan rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal kita. Ya, itu. Baik. Kullu zalika, kata Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, semua itu a'zamu wizran wa zamban indallah, ya, merupakan apa itu a'zamu wizran, ya, sebesar-besarnya ganjaran dan sebesar-besarnya dosa indallah, ya, di sisi Allah, min qatli man qatalahum minal musyrikin, daripada engkau melakukan peperangan dengan membunuh mereka, yaitu orang-orang musyrik, kata Syekh Ali As-Sabuni. Ya, tuh, mendingan apa? Mendingan, ya, udah, kamu jangan menjadi orang-orang yang mencegah orang dari agama Allah. Jangan menjadikan orang agar pindah agama kepada suatu agama yang sudah diakui kebenarannya oleh Allah. Jangan pernah mencegah atau melarang orang yang akan berkunjung ke Baitullah. Ya, itu semua kalau kamu lakukan, maka dosanya itu adalah dosa yang paling besar ketimbang kamu melakukan peperangan di mana? Di waktu musim ataupun bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu. Baik. Fa idza sta'zamu qitalakum lahum, ya, apabila mereka, ya, tetap, ya, memerangi kalian fi syahril haram, pada bulan haram, falya'lamu anna martakabuhu, ya, ketahuilah bahwasanya dosa yang mereka lakukan itu fi haqqin nabi wal mu'minin, ya, a'zamu wa ashna,
ya, sama saja dia melakukan dosa besar terhadap diri Nabi dan juga pada orang-orang yang beriman. Ini adalah merupakan a'zam wa asyna, ya, perbuatan dosa yang sangat besar, wa asyna, dan juga perbuatan yang sangat keji yang dilakukan kepada siapa? Kepada Nabi dan juga kepada orang-orang yang beriman. Tuh, ya. Nah, ini penafsiran dari siapa? Dari Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, Allah yarham, pengarang kitab ya Safwatut Tafasir. Ya. Baik. Wal fitnatu akbar minal qatl. Ya. Dan fitnah itu kata Allah akbar, lebih besar minal qatli, daripada apa? Melakukan pembunuhan. Apa maksudnya? Ai fitnatul muslim, ya, cobaan yang dialami oleh orang-orang Islam, ya, andinihi, ya, saat dia itu apa? Berpaling dari agamanya, hatta yarudduhu ilal kufri, sampai mereka mau meninggalkan Islam menuju suatu kekafiran. Ba'da imanihi, setelah mereka beriman, akbaru indallah minal qatl, ya, dosanya itu lebih besar daripada kamu membunuh orang. Ya, artinya apa? Kalau kamu mau menjual iman, ya, kamu pindah agama, ya, kamu meyakini adanya Tuhan selain Allah, itu dosanya lebih besar daripada kamu membunuh orang. Tuh, ya, itu fitnah namanya tuh, ya. Jadi jangan sampai kita orang-orang Islam itu, ya, apapun dampak yang akan kita dapati, kalau itu akan menjadikan iman kita luntur, apalagi naudzubillah sampai hilang, tuh jangan sampai kita itu melakukan itu kalau sampai terjadi berarti dosanya itu sangat besar, bahkan kata Allah lebih besar daripada kita membunuh orang lain. Oh, ya. Jadi jangan main-main kita, Pak, ya, dengan hukum Allah, ya, dengan aturan-aturan Allah, ya. Makanya Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun." Dan barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, fa ulaika humul fasiqun, ya, maka mereka akan dikelompokkan ke dalam kelompok orang-orang fasik. Ada yang mengatakan fa ulaika humul munafiqun, ya, maka mereka akan dikelompokkan ke dalam orang-orang munafik. Bahkan ayat lain mengatakan ada fa ulaika humul kafirun, ya, orang-orang yang tidak berhukum, ya, itu kepada hukum Allah, maka orang itu akan dimasukkan ke dalam kelompok orang-orang kafir. Nauzubillah. Berarti ketika kita sudah divonis oleh Allah menjadi orang kafir, maka apa? Kita akan menjadi penghuni neraka yang kekal abadi. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala selalu menasihati kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun, ya, dan janganlah kalian, kata Allah, ya, wafat, ya, mati, meninggalkan dunia, kata Allah, illa wa antum muslimun, kecuali kamu masih dalam keadaan iman kepada Allah. Artinya jangan sampai kamu mati meninggalkan dunia, iman kamu tidak ada saat itu. Nauzubillah min dzalik. Itu akan menjadi hukuman yang dikatakan su'ul khotimah, ya, mati dalam keadaan yang sangat buruk sekali, mati dalam keadaan tanpa iman sedikit pun di dalam jiwa kita, ya. Jangan sampai. Mudah-mudahan iman kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya. Wala yazaluna yuqatilunakum, ya, wala yazaluna, ya, dan mereka senantiasa, ya, yuqatilunakum, ya, terus menerus memerangi kalian, ya. Ini Allah yang bilang nih, artinya mereka tuh orang-orang kafir gak akan pernah bosan, ya. Mereka selalu berusaha memerangi. Memerangi di sini dalam arti bukan hanya dengan senjata, bukan, ya, dengan berbagai macam hal-hal yang akan menjadikan orang Islam itu
hilang keyakinannya dengan agama Islam. Ya, ada yang memerangi melalui apa namanya itu, fashion, makanan. Ya, ada yang melalui apa? Ya, pakaian. Ya, ada yang melalui apa? Tontonan. Ya, nih yang namanya setan gepeng nih HP nih. Ya, ini adalah senjata yang dipakai oleh musuh-musuh Islam dalam rangka untuk apa? Memerangi umat Islam. Ya, coba Pak sekarang kita lihat di mana-mana, kalau orang lagi pada ngumpul kira-kira mereka nunduk baca Quran tapi ngeliatin HP. Di terminal, di stasiun, di pelabuhan, di tempat-tempat yang ramai, orang pada nunduk khusyuk Pak. Ya, ngapain kira-kira itu? Ya, baca Quran. Ya, mereka yang mereka lihat adalah apa? Smartphone, ya, HP, ya. Bagus kalau yang mereka lihat itu adalah ya hal-hal yang bermanfaat. Baca buku apa tuh tulisan-tulisan Islami, ya, atau paling enggak baca Quran lah. Ya, itu akan ternilai suatu hal yang positif. Tapi boleh ya taruhan Pak. Yang mereka lihat tuh ya khusyuk tunduk di mana-mana itu bukan baca Quran. Sampai-sampai mohon maaf bukan saja di tempat-tempat yang namanya tempat tongkrongan, di majelis-majelis taklim saja sekarang ya, kalau anak-anak muda, ibu-ibu juga tuh saya perhatiin kalau bawa HP mereka fokus kepada apanya? HP yang mereka lihatin, bukan memperhatikan guru yang lagi menerangkan. Ya, ini sangat sedih sekali kita kalau melihat hal itu ya terus-menerus terjadi itu. Ya, berhasil mereka menjajah umat Islam terutama anak-anak muda, menjadikan apa? Mereka itu kecanduan untuk bermain game ataupun permainan yang online ada di HP ataupun di komputer itu. Ya, kita boleh adu. Ya, mata-mata anak muda lebih kuat main HP, main game apa baca Quran. Pasti kuatan baca Quran, ya. Kuatan apanya? Kuat cepat berhentinya, ya. Tapi lamanya adalah kelamaan main game ataupun main HP. Alhamdulillah. Kadang kita sedih nih, Pak. Ya, karena ini adalah memang apa yang menjadi yang namanya itu muamarah a'daul Islam. Ya, propaganda yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam dengan berbagai macam cara. Ya, yang penting umat Islam dari anak-anak mudanya khususnya ini agar mereka dijauhkan dari yang namanya majelis-majelis ta'lim. Ya, mereka ikut majelis ta'lim hanya sekedar sebagai ikon saja. Ikut senang rame-ramenya jalan suruh jalan sini, ya, akan tetapi tidak ada asar atau pengaruh yang akan menjadikan anak-anak muda itu merubah akhlaknya seperti akhlaknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, seharusnya peringatan Maulid yang diadakan di sana sini sudah sekian kali kita melaksanakan Maulid, kita harus bertanya pada diri kita, pada keluarga kita, pada anak kita, apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita bisa contoh daripada akhlaknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau dengan peringatan Maulid akhlak justru tambah bobrok, mendingan jangan. Ya, mendingan di rumah. Ya, buat apa? Nabi tidak mencontohkan akhlak yang tidak baik. Nabi tidak mengajarkan akhlak yang tidak baik. Nabi diutus oleh Allah ke muka bumi ini untuk apa? Bu'istu li utammima makarimal akhlaq, kata Nabi. Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini oleh Allah untuk apa? Li utammima makarimal akhlaq, untuk menyempurnakan akhlak budi pekerti yang mulia. Tuh. Ya, tanya anak-anak muda khususnya nih. Ya, sudah sejauh mana akhlak Rasul ada dalam diri kita? Sudah sebanyak mana sunnah-sunnah Nabi yang sudah kita kerjain? Ya, jangan jauh-jauhlah dari cara makan kita, minum kita, ya, bermuamalah kita dengan orang lain sudahkah seperti apa yang dicontohkan oleh Rasul atau belum? Kalau belum, ayo kita hijrah. Ya, ayo kita menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah apa tuh? Uswatun hasanah, merupakan apa? Contoh suri tauladan yang baik. Jangan mencontoh kepada yang lain,
ya, yang patut dan layak kita contoh adalah siapa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun. Ya, sungguh kata Allah, pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdapat budi pekerti yang mulia. Buat siapa? Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Bagi orang ya yang mengharap berjumpa kepada Allah dan juga berharap apa? Mereka beriman kepada akan adanya hari kiamat. Mereka akan yakin akhlak terpuji ada pada diri Nabi dan wajib kita untuk apa? Mencontoh akhlak yang ada pada diri Nabi. Itu ya. Itu yang harus tertanam dalam diri kita, terutama anak-anak muda nih ya. Kalau peringatan Maulid jangan cuma cari berkatnya doang, tapi cari berkahnya. Berkat perlu, tapi yang lebih perlu adalah berkah. Ya, berkat itu sifatnya zahir, tapi kalau barokah sifatnya batin. Ya, enggak kelihatan. Ya, kalau kita cinta kepada Nabi, ayo tunjukkan dengan kita melakukan apa yang menjadi sunnah ataupun ajaran-ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Ya, mereka terus-menerus memerangi kalian ya sampai kalian itu apa? Meninggalkan agama kalian atau sampai kalian berpindah kepada agama mereka. In istata'u, jika mereka mampu. Ya, nah ditafsirkan oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, ay wala yazaluna jahilina fi qitalikum hatta yu'idukum ilal kufri wad dhalal. Ya, mereka senantiasa ya berusaha memerangi kalian sampai kalian itu ilal kufri ya menuju kepada kekafiran wad dhalal dan juga menuju kepada kesesatan in qadaru. Ya, apabila mereka mampu fahum ghairu nazi'ina an kufrihim wa adawatihim. Mereka tuh musuh-musuh Islam tidak akan pernah mundur sedikit pun untuk menjadikan kita umat Islam menjadi umat ataupun orang-orang yang kafir ataupun berpindah agama kepada ajaran-ajaran mereka. Coba mereka enggak akan apa tuh? Nazi'in, ghairu nazi, enggak akan pernah mundur sedikit pun. Terus mereka melangkah maju. Pokoknya berbagai macam cara mereka lakukan sampai apa? Sampai umat Islam ini mau meninggalkan apa? Agama Islam yang diakui kebenarannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Wa may yartadid minkum an dinihi, maka barang siapa yang murtad ya ataupun pindah agama minkum di antara mereka dari agamanya atau dari agama Islam, fayamut wa huwa kafir, kemudian dia mati wa apa itu ya wa huwa kafir ya fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, maka mereka itu akan apa? Hilang seluruh amal-amal kebaikan yang pernah mereka lakukan, pahala-pahala yang mereka pernah lakukan dengan sebab mereka murtad atau pindah agama, maka dia akan menjadi apa? Ya, orang-orang yang rugi fid dunya wal akhirah, baik di dunia dan juga di akhirat. Ai wa man yastajib lahum minhum, ya, yaitu barang siapa yang mengikuti mereka di antara kalian atau mengikuti ajakan orang-orang kafir, fayarji an dinihi, dan dia kembali kepada agama awal atau agama kafir, wa yartad 'anil Islam, dan murtad dari agama Islam, summa yamut 'alal kufri, dan kemudian dia mati dalam kekafiran, faqad batala 'amaluhu as-salih fid daraini, maka hilanglah semua kebaikan-kebaikan yang pernah mereka lakukan baik di dunia dan di akhirat. Wa dhahaba sawabuhu, pahalanya akan apa? Akan luntur, ya, akan hilang tuh. Nah, mereka itu kata Allah apa? Wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka itu adalah akan menjadi penghuni neraka dan mereka pun akan kekal di dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ya.
Pak, enggak ada yang akan kekal dalam api neraka kecuali siapa? Orang-orang kafir. Ya, orang munafik ya disiksa sebatas kemunafikan yang dia lakukan. Orang fasik pun demikian, akan Allah siksa di dalam api neraka sebatas kefasikan yang mereka lakukan. Tapi kalau orang kafir selama-lamanya, ya, khalidina fiha, ya, mereka akan kekal di dalamnya. Di dalam apa? Di dalam ya bara api neraka. Nauzubillah. Sampai kapan? Tidak akan ada batasnya. Ya, kita nggak bisa bayangin, coba hitungan satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Ya, satu hari kita disiksa di dalam neraka, hitungan akhirat berarti kita disiksa oleh Allah 1000 tahun, Pak. Ya, bayangkan kita habis kena panas knalpot aja, kaki kita itu nggak berhari-hari, paling berjam-jam. Bagaimana rasanya kita rasakan panasnya itu? Ya, apalagi semua jasad kita, tubuh kita dari ujung kaki sampai ujung rambut, ya, berada dalam bara api neraka yang luar biasa. Tidak kita bisa bayangkan betapa pedihnya. Ya, bahkan dikatakan dalam riwayat neraka yang paling rendah, ya, yang akan didapati oleh para penghuni neraka, neraka yang paling rendah itu adalah merupakan panasnya api dunia yang paling panas. Artinya panas api dunia yang paling panas itu baru 1/70 ya panasnya api neraka yang paling rendah. Coba bayangkan ya, api yang paling panas di dunia nih kata Nabi itu baru 1/70 panas api neraka yang paling rendah ya. Nauzubillah min dzalik ya. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah dari siksa api neraka. Ayyuhum mukhalliduna fi jahannam, mereka akan kekal di neraka jahanam, la yakhrujuna minha abada. Allah tidak akan mengeluarkan mereka ya sekalipun ya mereka akan kekal di dalamnya. Allah tidak akan mengeluarkan mereka dari mana? Dari siksa api neraka. Nauzubillah min dzalik ya. Itu maka kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan ya kita, keluarga kita dilindungi oleh Allah dari siksa api neraka. Ya, Allah pesan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian, pelihara diri kalian, wa ahlikum dan juga keluarga kalian dari apa? Dari siksa api neraka ya. Wa quduhan nas wal hijarah, yang bahan bakar api neraka itu berasal dari apa? Wa quduhan nas, artinya apa? Ya, manusia dan juga apa? Batu-batuan yang akan menjadi bahan bakar ya. Betapa panasnya. Allahumma inna na'udzubika min dukhulil nar. Ya Allah, lindungilah kami atau kita dari apa? Dari siksa api neraka. Mudah-mudahan Allah lindungi kita dan juga keluarga kita serta orang-orang yang kita cintai dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wallahu a'lam. Satu ayat yang kita baca pada malam hari ini yaitu ayat 217. Mudah-mudahan akan menjadi suatu motivasi kita untuk kita selalu menjaga iman kita, untuk kita selalu menambah kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita selalu menjaga diri kita, keluarga kita dari siksa para api neraka ya. Semoga kita selalu berada dalam bimbingan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.